Teknik berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan Quality Function Deployment atau sering juga disebut sebagai QFD. QFD ini adalah suatu metode perancangan produk yang bertujuan menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik produk yang diinginkan dengan bantuan kuesioner. QFD asalnya merupakan sebuah sistem manajemen kualitas yang fokus pada kepuasan pelanggan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih efektif. Dalam QFD, kebutuhan pelanggan digunakan sebagai titik awal dalam perancangan produk. Kemudian, kebutuhan tersebut diubah menjadi karakteristik produk yang diinginkan dan diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknis yang lebih spesifik, sehingga perancang juga bisa mengetahui spesifikasi teknis apa aja yang diperlukan untuk memenuhi keinginan customer. QFD juga dapat membantu mengidentifikasi resiko dan meminimalkan biaya serta waktu pengembangan produk. Di saat yang bersamaan, kepuasan pelanggan juga dapat ditingkatkan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Berikut ini adalah contoh QFD. Banyak template free yang ditawarkan, dan berikut ini adalah contoh QFD-nya. Di sebelah kiri adalah voice of customer, biasanya identifikasi keinginan customer. Kemudian di bagian atap atau roof, itu adalah interrelationship antar requirement teknis atau technical requirements. Kemudian di kotak tengah bawah ini menunjukkan relationship matrix antara voice of customer dan technical requirements-nya. Berikut juga kita harus mengidentifikasi customer requirement priorities, competitive evaluation, dan technical requirement priorities. Berikut ini adalah contoh QFD dan penggunaannya. Kita masuk ke studi kasus ya. Ketika kita ingin mendesain sebuah tas yang ergonomis, untuk anak SMA kita bisa mengembangkan kuesioner untuk perancangan produk. Dengan mengetahui demografi siswa seperti jenis kelamin, umur, pendapatan atau uang sekolah, calon pengguna tas tersebut, sehingga kita bisa mendesain tas yang sesuai dengan ukuran antropometri yang pas nantinya. Fungsi tas yang diinginkan juga harus kita ketahui. Pada pertanyaan ini biasanya pertanyaan seputar contoh barang yang selalu dibawa. Sebagai contoh, apakah sering membawa laptop atau tidak, berat buku yang dibawa setiap hari, hingga ke pengguna biasanya menggunakan tas berapa lama. Tentu kita juga harus mengetahui apakah jenis sekolahnya moving class, ada locker atau tidak, dan seterusnya. Setelah mengetahui pengguna dan memahami kebiasaan pengguna, kita bisa mengidentifikasi desain tas ergonomis yang membantu mengurangi beban yang ditanggung siswa dalam membawa buku dan perlengkapan sekolah. Sehingga sebaiknya kuesioner yang kita buat memuat pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kebiasaan dan kebutuhan calon pengguna nantinya. Dengan demikian, sembari kita menyebar kuesioner, kita juga bisa mengidentifikasi atau melakukan benchmarking kompetitor. Dengan demikian, kita bisa mengisi semua aspek kolom QFD dengan lebih komprehensif lagi.
Jika digambarkan sebagai alur, maka proses pengembangan produk dengan menggunakan QFD adalah sebagai berikut. Pertama, kita melakukan survei, lalu hasil survei atau kuesioner tersebut kita isikan ke dalam template Quality Function Deployment ini. Dari QFD atau House of Quality ini, kita bisa mengidentifikasi ukuran tubuh atau kebiasaan pengguna dalam menggunakan tas, sehingga kita bisa mendesain tas yang ergonomis. Bagaimana, menarik sekali bukan? Ternyata banyak sekali ya cara untuk mengidentifikasi dan melakukan perancangan produk, sehingga sesuai dengan prinsip ergonomi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.